Kalau cari kerjaan ya, Iya. cari kerjaan sih bisa di browse di internet, Jod. Cukup gampang. Cuman Iya yang sih. susah itu dapat kerjaannya nih. Benar. Dan untuk para pekerja muda, ini bisa bergabung di akademi, salah satu akademinya yaitu Professional Academy. Wis, menarik banget Gratis nih, Mas, ya. tuh, gratis. Gratis ya. Halo JR semuanya, bertemu lagi dengan gue, Fikir Jody Pratama di acara Talent Talks di episode pertama di tahun 2023. Nah, pada episode pertama ini kita mengundang salah satu perwakilan dari Akademi Digital Talent Scholarship, yaitu ada Mas Badar Agung Nugroho selaku Ketua Tim Professional Academy. Apa kabar Mas Badar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Jadi baik gimana ya. kabar? Baik juga dong Mas Badar. Di tahun 2023 ini kayaknya lebih fresh ya Mas Badar ya? Alhamdulillah. Kayaknya lebih tenang ya pikirannya, bagaimana Mas? Ini, lebih challenging benernya. Lebih challenging ya? Tapi kita juga harus ready sih. Iya. Tantangannya apa, kita harus siap. Ya, karena memang melihat sih Mas tahun 2023 ini banyak isu-isu ya tentang kayak resesi, terus juga apa namanya tentang ya pokoknya serba sulit lah tahun 2023. Itu menurut Mas Badar gimana? Kalau ngomongin resesi, Ya. mungkin kita harus punya patokan dua hal yang penting. Yang satu, kurangin pengeluaran yang konsumtif. Diharapkan pengeluarannya itu yang produktif, dan juga yang kedua bisa memanfaatkan nih peluang-peluang yang ada, kayak ikut programnya DTS atau Digital Talent Scholarship untuk nambah skill, dan juga teman-teman bisa mengikutinya tanpa biaya atau gratis. Gratis ya Mas ya. Apalagi kalau menurut Mas Badar sih, kan tadi ada resesi dan fenomena lainnya. Tahun 2003 itu menurut Mas Badar tuh sama pekerja muda itu agak susah nggak sih nyari kerjaan? Ya, kalau cari kerjaan ya, Iya. cari kerjaan sih bisa di browse di internet, Jod. Cukup gampang. Cuman Iya yang sih. susah itu dapat kerjaannya nih. Benar. Karena dengan orang memposting lowongan pekerjaan ya dari suatu perusahaan atau instansi, persaingannya juga nggak hanya dari 100 orang gitu, bisa sampai ribuan orang. Dan itu yang dibutuhkan adalah CV-nya harus paling nggak menunjukkan bahwa kita itu punya banyak skill yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Ya, karena memang orang mau mendapatkan pekerjaan tuh nggak cuma harus IP tinggi ya Mas ya? Ya, betul. Harus ada soft skill juga, harus bisa bekerja sama gitu. Ya, apalagi kalau kita ngomongnya yang di entry level ya, misal fresh graduate tuh, yang pasti mereka harus punya skill dulu nih, karena mereka kan pekerjaan itu harus punya apa ya, dari perusahaan harus punya kriteria ya, pegawai mana yang kira-kira ingin mereka rekrut gitu. Dari sisi hard skill mereka harus paling nggak stand out juga lah, kemampuannya apa saja, baru nanti ketika interview atau sesi probationnya nanti bisa dilihat tuh bagaimana soft skillnya. Kemudian kalau kita ngomong di middle level yang punya pengalaman juga sama sih benernya, harus teruji tuh pengalamannya, misalnya punya sertifikasi kompetensi atau yang lainnya gitu, sehingga nanti dia bisa berkarir di bidang yang dia inginkan. Iya sih. Karena memang di perkuliahan itu sangat penting banget ya Mas untuk ngulik-ngulik gitu ya. Nah dari Mas Badar sendiri nih, dari awal perkuliahan sampai bekerja itu boleh diceritain nggak sih kayak apa? Ada memori khusus nggak yang Mas Badar ingat gitu, ada cerita-cerita yang menyedihkan atau kurang enak gitu selama merintis karir sampai sekarang? Sebenarnya sih kalau dulu ya kuliah kan biasanya orang pengennya sesuai passion ya kalau kuliah gitu kan. Bekerja pun juga begitu. Ya kalau pengalaman sih saya kuliah di IT juga, memang pengen masuknya di IT. Terus magang juga masuk di dunia IT, masuk IT consultant. Terus pernah juga di bagian IT-nya suatu perusahaan swasta, kemudian jadi ASN di Kementerian Kominfo. Akhirnya masuk ke Digital Talent Scholarship, jadi salah satu timnya. Yang menurut saya itu kemampuan IT itu juga harus dimiliki, masih relevan sampai sekarang. Berarti kalau dilihat dari perjalanan Mas Badar dari awal kuliah sampai sekarang, itu memang passionnya di IT ya Mas ya? Ya, kalau saya sih di IT-nya. Apa emang Mas Badar ngelihat kayak, nanti tahun depan atau masa depan tuh IT atau digital itu akan sangat kuat, atau memang dari gue suka nih IT, udah gue pengen IT aja? Ya, pertanyaan menarik ya. Kalau IT itu semakin lama ya, kalau dari waktu zaman kita kuliah dulu ya, sekitar 2008, itu
suatu barang yang mewah lah, teknologi yang mewah. Tapi lambat laun kan ke sini semua orang sudah dengan mudah ya, punya handheld, punya gadget, sudah tersambung dengan internet dan juga mereka menggunakan banyak sekali aplikasi. Saya yakin nih di teman-teman di Gears tuh satu smartphone-nya bisa lebih dari 20 aplikasi yang mereka install sendiri. Itu berarti mereka keterampilan digitalnya juga sudah mulai sudah mulai berkembang tuh daripada kita yang dulu-dulu. Jadi kedepannya IT pasti menjadi suatu kebutuhan. Iya, benar. Berarti masa lalu sampai masa sekarang Mas Badar tipe yang aktif ya untuk menambah skill ya? Alhamdulillah. Untuk memicu bahwa gue pengen lagi nambah skill baru, itu apa sih yang memotivasi Mas Badar? Itu bisa internal ya, kalau menurutku itu bisa internal, bisa eksternal. Kalau internal itu memang keinginan teman-teman untuk belajar itu ya di bidang itu misalnya. Jadi kalau misalnya pengen mendalami desain, ya udah di situ. Cuman kan kalau kita bekerja kan ada kebutuhan dari eksternal. Nah itu yang mendrive kita mau nggak mau harus belajar itu. Jadi bisa dibilang nggak hanya dari diri sendiri sih motivasi belajar itu, tapi dari luar pun juga membutuhkan menjadi suatu dorongan agar orang itu mau nggak mau harus belajar. Kan kalau di dunia pekerjaan itu ada satu orang mengerjakan memang khusus itu gitu. Ada satu orang yang mengerjakan memang banyak hal, tapi di posisi mereka di satu job desk gitu. Menurut Mas Badar gimana tuh? Apakah memang itu efektif atau enggak? Kalau efektif dari sisi load pekerjaan itu yang efektif. Cuman kalau dari sisi perusahaan atau dari instansi kan pengennya ya kalau satu orang bisa banyak hal kan juga lebih baik juga tuh benernya. Cuman jadi meminimalisir cost ya Mas ya? Meminimalisir cost dan lain-lain. Tapi memang mau nggak mau sih keterampilan itu juga punya agak diverse ya. Kadang mau nggak mau itu harus nggak hanya satu skill gitu yang harus dimiliki. Pasti beberapa skill itu akan menjadi nilai lebih. Yang pasti skillnya itu harus dibutuhkan di perusahaan itu. Jadi kalaupun kamu punya banyak skill tapi ternyata skillnya nggak relevan untuk kebutuhan perusahaan juga percuma ya Mas ya? Iya percuma, nggak ada nilainya, sayangnya itu sih. Berarti Mas Badar setuju dong kayak ada statement misalkan gaji itu mengikuti besaran skill yang kamu dapat atau kamu punya? Iya bisa, itu skillnya apa, keahliannya sampai di mana itu akan menentukan, expertise itu akan menentukan. Kemudian balik lagi, skillnya itu jadi kebutuhan perusahaan apa enggak. Betul. Emang apa sih Mas, sepengalaman Mas nih, dan melihat juga fenomena sekarang ini digital semua, terus IT semua ya, kita semua gampang lah gitu ya. Kayak kita mau akses informasi apa gampang, terus akses video gampang dan sebagainya gitu. Nah menurut Mas Badar, skill apa sih yang dibutuhkan para industri saat ini Mas? Saat ini ya, oke, kalau kita ngomong di era sekarang kan yang rame dibilang dengan industri 4.0 ya, itu memang sekarang kita realitanya gini gambarannya, data itu penyalurannya atau produksinya pun sudah sangat cepat sekali gitu, bahkan kita tiap detik kirim chat gitu kan, itu sudah bentuknya data, terus kita akses informasi melalui internet itu juga sama bentuknya data. Belum lagi kita ngomong perangkat-perangkat mesin to mesin kayak IoT dan kawan-kawannya itu juga data. Jadi bisa dibilang teknologi informasi atau TIK atau IT atau skill digital itu sangat relevan sih di tahun ini dan juga beberapa sampai dengan tahun-tahun mendatang itu sangat relevan. Berarti ada ini dong Mas, ada profesi-profesi yang lama akan tertutup Mas. Itu bagaimana menurut Mas? Bisa jadi profesi yang lama itu akan menghilang digantikan dengan profesi yang baru. Sekarang kita lihat yang dulu yang jaga gate tol udah nggak ada, digantikan dengan e-money misalnya. Terus beberapa restoran udah ada yang pakai robot ya Mas ya? Ya, menggunakan robot. Dan juga untuk pesan-pesannya juga sudah bisa dilakukan secara mandiri. Jadi banyak banget sih yang kalau kita nggak adaptif gitu, ya bakal hilang, bisa jadi itu. Berarti dalam kehidupan itu nggak harus melulu skill ya Mas ya? Berarti harus ditanamin juga kayak gampang beradaptasi dan lain sebagainya. Karena melihat zaman sekarang tuh Mas cepet banget Mas ya? Ada misalkan dalam let's say startup gitu, dalam satu hari itu pasti ada beberapa case yang baru gitu. Jadinya setiap hari kita harus belajar ya Mas ya? Yap, betul. Soalnya untuk menyelesaikan problem baru itu
mungkin nggak bisa dengan menggunakan metode yang lama. Jadi kita harus keep up sih, apalagi di bidang digital tuh ya itu tadi cepat, perkembangannya sangat cepat. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kerja di bidang lain, apakah memang digital itu sangat penting Mas bagi mereka? Ya, kalau digital sebenarnya udah nggak hanya di satu sektor ya, digital itu sudah masuk ke banyak sektor sih. Transportasi, perdagangan, e-commerce gitu kan, transportasi juga menggunakan digital semua. Ya dia menjadi enabler juga kan. Kalau di bidang IT dia menjadi produk ya tetap ada gitu. Tetapi memang kalau ketika kita sudah masuk ke bidang lain as an enabler atau tools itu menjadi, kalau aku nyebut itu komoditas. IT itu sudah menjadi komoditas ya untuk sektor lain berkembang juga gitu. Kalau nggak ada IT mungkin ya mainnya hanya di situ-situ aja. Iya sih benar-benar situ-situ aja. Skill digital apa sih Mas yang paling penting disiapkan oleh para pekerja di tahun 2023 ini? Untuk skill digital cukup beragam ya, benar. Ya, bidang digital tuh sampai dengan 10 atau 12-an lah itu cabang-cabangnya. Kalau bisa dibilang yang penting yang lagi tren itu kayak data processing sampai dengan big data. Itu memang menjadi trennya yang sekarang tuh. Kemudian tetap ada di bidang IT programming. Programming itu juga istilahnya nggak ada matinya. Iya. Karena semua aplikasi, butuh dia website ya, Mas ya? Iya, itu butuh itu. Bahkan untuk membangun suatu sistem pun pemrograman itu masih relevan. Kemudian ada juga cloud, ada juga cyber security, itu juga kebutuhannya juga masih tetap banyak kebutuhan di industri. Dari Mas Badar sendiri itu tipe yang suka digital apa non digital Mas dulunya gitu? Kalau saya lebih suka digital karena digital itu banyak sekali tuh kelebihannya. Misalnya stream informasinya lebih cepat. Jadi kita update informasi itu benar-benar nggak nunggu lah, nggak nunggu pindah hari gitu, bahkan nggak nunggu jam gitu. Per detik itu bisa kita dapatkan informasi baru. Betul. Kemudian cost-nya kalau menggunakan digital itu pasti lebih murah gitu kan. Kita bisa cukup dengan chat gitu, nggak perlu SMS atau kirim surat. Nah itu juga karena digital. Dan juga masih banyak sih hal lain atau opportunity yang diberikan dengan adanya digitalisasi ini. Iya. Karena memang juga digital itu seperti UMKM gitu kan, dia terbantu banget ya Mas ya, kayak live di TikTok, live di Instagram gitu, dia langsung bisa penjualannya naik ya? Penjualan naik sampai sehari itu bisa 1 M, 20 juta. Padahal dia cuma masang tripod gitu, lighting seadanya dengan kamera, udah dia jualan aja gitu. Nah itu fenomena kayak gitu ya Mas ya, yang baru saat ini gitu harus dimanfaatkan oleh para pekerja baru terutama. Ya bisa menggunakan platform yang lagi ngetren ya. Iya. Yang lagi ngetren, yang lagi rame, peluang-peluang kayak gitu bisa dimanfaatkan untuk lebih kreatif lagi bikin konten atau memonetisasi gitu kan. Itu setuju saya. Biasanya nih Mas, dari Mas Badar nih, biasanya para pekerja muda itu untuk menambah skill itu gimana sih Mas? Oke, kalau menambah skill tentunya yang pertama selain dari ini ya, kalau by nature-nya tentunya dengan jam terbang, dengan adanya pekerjaan yang saat ini mereka selesaikan itu tentunya akan nambah skill, paling nggak memperdalam skillnya. Kemudian untuk pengembangannya teman-teman bisa juga ikut pelatihan, terutama kalau pekerja di bidang digital atau TIK bisa ikut pelatihan-pelatihan yang linear dengan bidang tersebut gitu. Nah, sekarang ini Kementerian Kominfo udah buka nih Digital Talent Scholarship, pelatihan di bidang digital yang sifatnya ini untuk meningkatkan kompetensinya. Dan untuk para pekerja muda ini bisa bergabung di akademi, salah satu akademinya yaitu Professional Academy. Menarik banget gratis Mas ya. Gratis ya? Bisa dibuka Mas? Asik. Nah, kan Pro A. Mas, Pro A, Professional Academy. Nah, Professional Academy ini di tahun 2023 ini mulai kapan, Mas? Kita udah nantinya buka pendaftaran di bulan Februari. Oh, Februari ya? Terus untuk beberapa pelatihan ada yang mulainya itu di bulan akhir Februari dan umumnya itu di awal Maret. Nah, ini kita kejar biar nantinya kan April udah lebaran ya, Jod? Nah, sebelum lebaran tuh udah selesai. Biar udah tenang dulu ya, Mas ya? Tenang. Jadi teman-teman bisa ikut pelatihan di batch 1 ini tenang aja, paling selesainya sampai bulan puasa aja gitu. Asik. Mantap. Gak ganggu waktu lebarannya kok. Apa aja sih Mas tema-temanya
kalau boleh tahu? Tema-temanya banyak sih Jod, ada sekitar 13-an deh, 13 13-an. tema ya. Ada kayak data itu data scientist, data analis, data engineer, bisnis intelijen, Oke. terus ada juga pemrograman itu ada Python, ada juga desain infografis, Ya. ada juga DevNet, DevOps, ada clouds juga dari Global Technology Companies ada juga. Berarti tim Mas Badar itu nge-research juga ya Mas ya kebutuhan-kebutuhan industri pada saat tahun 2023 itu sampai membuat tema-tema pelatihan yang kayak ada video editing, terus database dan sebagainya. Ya, karena memang ya itu tadi ya, bidang TIK itu kan cukup luas ya. Iya. Kita ingin merangkul sebanyak-banyaknya sih nanti para peserta dari kalangan profesional yang ingin upskilling ataupun reskilling. Jadi yang ingin alih kompetensi, bisa juga yang pelatihan yang istilahnya belum terlalu teknis itu bisa diikuti. Nah, sekarang nih tadi Mas Badar udah ngasih tahu tema-temanya. Nah, keuntungannya apa Mas kalau ikut Professional Academy tahun 2023? Kalau keuntungannya yang pasti yang pertama pelatihan di Pro A itu gratis. Itu tidak dipungut biaya. Kemudian kita ada juga nantinya kalau sudah selesai pelatihan untuk beberapa pelatihan tertentu ya, itu ada jalur untuk kita fasilitasi dengan program sertifikasinya. Oke, itu sertifikasinya global Mas? Ya, sertifikasi global di Pro A. Itu semua gratis tuh Mas? Gratis. Karena memang yang gue tahu ya Mas ya, sertifikasi global itu kan mahal sekali ya, kayak 20 juta, 10 juta gitu, bahkan ada yang 50 juta lah let's say gitu. Itu memang seperti itu apa gimana Mas? Kalau dari harganya memang ini ya, sudah ada publish price-nya juga, itu memang dari Global Technology Companies atau asosiasi yang punya kewenangan di situ gitu. Nah, kalau di Pro A kita nanti usahakan ya, tapi untuk tahun ini akan kita seleksi tuh peserta-peserta yang pertama pasti lulus pelatihan, yang kedua punya nilai yang cukup tinggi, ya, yang istilahnya dari sisi materi mereka sudah siap gitu untuk kita mengikuti sertifikat ya. Kita berikan sertifikasi. Dari mitra-mitranya apa aja Mas? Mitra pelatihan ya untuk di Pro A itu cukup beragam ya, mulai dari Global Technology Companies sama yang dari dalam negeri, lokal edutech itu juga ada. Di batch 1 ini kita ada AWS, ada Cisco, ada Google, kemudian menarik banget Mas ya. Ada DQ Lab, Binar Academy, Hello Motion juga ada di situ. Jadi memang mitra-mitra Pro A ini nggak kaleng-kaleng Mas ya? Ya, mereka yang pasti kompeten di bidang teknologi sih. Mantap deh. Jadi pengen sih Mas ikutin tapi gabung aja Jod. Gabung aja. Kita udah buka loh ini. Udah buka ya? Tanggal berapa Mas tadi Mas? Tanggal 3 udah dibuka sih. Udah dibuka ya? Udah mulai dibuka. Terus ini kan Professional Academy ini memang lanjutan pelatihan dari tahun lalu. Caranya gimana Mas? Apakah sama dari tahun lalu? Apa beda Mas tahun 2023 ini? Ya, untuk Pro A di 2023 ini syaratnya masih sama ya. Mereka yang saat ini itu dikhususkan di Pro A ini dikhususkan mereka yang saat ini posisinya sedang bekerja atau pernah bekerja. Kemudian yang nggak boleh daftar di Pro A itu mahasiswa yang masih aktif nih. Sampai level S1 masih kuliah itu nggak boleh gitu. Harus lulus dan juga udah punya pengalaman kerja atau sedang bekerja. Itu yang jadi basisnya di Pro A, basis pesertanya. Pengalaman kerja berapa tahun Mas kalau boleh tahu? Kalau yang pernah bekerja sampai dengan 2 tahun sih. 2 tahun ya? Kalau yang pernah bekerja ya minimal 2 tahun, tapi kalau yang sedang bekerja bisa masuk langsung aja. Memang sepadat itu ya Mas ya pelatihannya? Karena memang tadi Mas mention orang-orang yang kuliah lagi nempuh kuliah tuh nggak boleh itu karena memang salah satunya karena pelatihannya padat atau gimana Mas? Benernya kalau yang di kuliah kita sudah punya akademinya Jod di DTS, ada di Fresh Graduate Academy, ada juga di Talent Scouting Academy. Nanti itu juga pelatihannya disesuaikan juga sih dengan yang teman-teman yang sedang kuliah, apa saja tema pelatihannya dan juga itu dari sisi pelaksanaan live session atau apa itu lebih sesuai dengan mereka gitu. Berarti kalau ngelihat dan mendaftar pelatihannya langsung ke website aja Mas ya? Ya, di digitalent.kominfo.go.id. Mantap. Setelah ikut pelatihan, apa peserta itu bisa ikut apa lagi sih Mas selain sertifikasi? Saat ini kita setnya masih sertifikasi, tapi kemungkinan untuk program pelatihan lanjutan di mana pesertanya itu nantinya akan lebih selektif. Jadi kalau program pelatihan lanjutan tuh kita hanya mengundang peserta yang lulus dari pelatihan DTS khususnya Pro A untuk
mengikuti pelatihan tersebut gitu. Oke. Apa ada perkumpulannya Mas kalau Pro A? Kalau di Pro A kita kumpulnya di Discord, jadi ada dan tiap batch itu kita invite nantinya pesertanya. Jadi peserta selesai pelatihan langsung di-invite ya Mas ya ke Discord ya? Iya, yang diterima pelatihan udah kita invite di situ. Nah itu untungnya mereka masuk community itu apa Mas? Yang pasti sih kita penggunaannya itu untuk pelatihan dulu ya, yang pertama. Jadi nanti itu menjembatani teman-teman untuk berkomunikasi dengan instruktur dan juga dengan tim Pro A di situ, atau juga saling berinteraksi dengan sesama peserta pelatihan. Ya karena memang community itu salah satu yang menarik ya Mas ya. Ya, apalagi dalam satu batch itu kira-kira berapa Mas dalam satu batch Kalau di batch 1 ini kita sampai dengan 4.000 peserta. 4.000 ya? Tuh bayangin 4.000 dalam satu community kan tuh sangat banyak sekali ya Mas, nominalnya itu kan bisa bermanfaat juga untuk kayak networking dan sebagainya gitu ya. Jadi itu memang ada yang maintain sendiri ya Mas ya community itu? Kalau kita sih dari panitia ada yang apa ya istilahnya mendeploy si Discord-nya tadi sih. Bahkan nanti kalau akan ada pelatihan baru kita infokan, misalnya Certificate of Completion sudah bisa di-download, bisa kita infokan juga. Kadang kita remind untuk jadwal live session juga bisa kita infokan di situ. Untuk share-share lowongan pekerjaan juga bisa di situ Mas? Kalau share lowongan pekerjaan mungkin ini ya bisa di luar Discord sih, tapi silakan aja kalau di situ. Berarti di Discord itu emang khusus pelatihan khusus aja untuk pelatihan dulu ya? gitu. Kalau misalnya memang ada kepentingan yang lain, ya mungkin bisa silakan japri-japrian saja gitu. Sekarang ada DJs bertanya Mas. Jadi kemarin kita udah share ke sosmed kita lewat story. Ada teman-teman DJers yang pengen bertanya mengenai Pro A tahun 2023 ini. Nah kita lihat Mas ya. Pertanyaan pertama dari Tias.Rizkiani. Dia bertanya ASN bisa milih ikut Pro A nggak? Bisa bergabung di Pro A sih. Silahkan nanti kalau mau ikut pelatihan di Pro A, bisa masuk langsung aja daftar di websitenya DTS. Oke, berarti ASN bisa, non ASN bisa ya Mas ya? Semua pekerja minimal setahun ya memilih pengalamannya? Kalau yang pengalaman yang pernah bekerja, Jod. Jadi yang sedang istilahnya terdampak layoff misalnya, nah itu bisa ikutan kalau udah punya pengalaman bekerja gitu. Tapi kalau yang sedang bekerja bisa langsung gabung sih. Langsung gabung ya? Oke, lanjut Mas. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ridley Sela. Dia bertanya kalau sebelumnya pernah ikut Pro A, tapi nggak tuntas, masih bisa daftar nggak Mas? Bisa sih, harusnya bisa Mas Ian. Maksudnya bisa ya? Jadi langsung aja daftar. Oke, karena memang situ ya kalau bisa udah komitmen lagi ya. Jadi udah menyelesaikan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Wening Tias. Pro A apa boleh diikuti apabila sudah bekerja dan sedang ekstensi D3 ke S1? Untuk yang sedang kuliah S1 mohon maaf masih belum bisa. Walaupun statusnya sedang bekerja karena kita batasin sih untuk di pelatihan di Pro A ini kan cukup intensif juga tuh, khawatirnya akan mengganggu pelatihan. Jadi di kebijakan kami kalau sedang belajar ya, sedang sekolah ataupun sampai dengan kuliah level S1 masih belum bisa ikut pelatihan di Pro A. Nah, pertanyaan terakhir Mas dari banyak DJers gitu. Dia bertanya, Min ngadain offline dong Pro A, ngadain offline kok Pro A. Akan ada nggak sih Mas Pro A offline? Kalau tahun kemarin sempat ada sekali, cuman kalau tahun ini kita masih belum set untuk offline. Jadi sepenuhnya di tahun ini itu online pelatihannya. Full online Mas? Full online. Nggak ada offline berarti ya? Belum ada. Belum ada. Oke, itu ya DJers pelatihan Pro A itu online semua, nggak ada yang offline. Tapi doa aja Mas ya, semoga ada offline ya Mas. Karena memang para DJers tuh pengen tatap muka gitu. Mungkin nggak tahu mau nyari gebetan atau apa Mas, kita nggak ngerti. Pokoknya itu DJers. Dan Pro A ada sosmednya juga Mas ya? Ada. Di Instagram @dtsproa.id. Oh, pokoknya informasi-informasi Pro A ada di situ ya Mas ya? Bisa di-follow ya nanti. Bisa di-follow DJers. Nah itu juga DJers juga bisa melihat di Instagram kita digital.kominfo dan juga website kita tadi digital.kominfo.co.id ya Mas ya. Pokoknya informasi di situ, semua mendaftar di situ, tema-tema pelatihan di situ ya Mas ya. Jadi silabus-silabusnya juga di situ ya Mas ya? Ya, nanti teman-teman kalau mau daftar pastikan juga sih cek silabus dulu sebelum klik daftar gitu, dipelajarin kira-kira itu nanti silabus menginformasikan materi apa saja yang akan diperoleh oleh calon peserta gitu.
Jadi kalau dikira itu sudah sesuai atau linear, sesuai dengan yang diinginkan, dengan tujuan ikut pelatihannya, ya udah daftar aja. Tapi kalau nggak sesuai, mungkin bisa browse pelatihan yang lain. Oke, terima kasih Mas Badar. Sama-sama Sukses Jody. terus ya Mas. Thank you ya. Sukses juga Jody. Sukses terus. Nah, itu di Jeers ngobrol-ngobrol tadi mengenai Professional Academy. Semoga pelatihan DTS ini dapat bermanfaat untuk para pekerja muda ya, untuk menggali skillnya, menggali pengetahuannya supaya para industri mendapatkan skill-skill kalian dan meningkatkan pendapatan nasional juga. Oke, akhir kata pamit undur diri. Saya Vicky Jody Pratama. Sampai jumpa di Jeers. Ini kita taruh. Tadi gue kayak lancar ya.